Ki. Nawadana Podcast by Nawadana. Adai Mapanesa. Jumpa lagi dengan kami, tim Nawadana, yang pekan ini akan membawakan sebuah drama audio berjudul Kisah Warisan Nenek Pakande. Narator oleh Syahroni Junaid. Tenri diperankan oleh Amel. Bapak diperankan oleh Roni Salasa. Labekdu diperankan oleh Khairul Umam. Nenek Pakande diperankan oleh Rizka Anugrah. Mama Ece dan Mama Tenri diperankan oleh Nur Hidayat. Script Manager oleh Dewi Suryanti, Talent Manager oleh Syahroni Junaid, Production Manager oleh Aryana Arsyad. Selamat mengakar dan mendengarkan. Nak, masuk Maki di rumah. Malam nih. Aco, Ece, mana Ki? Masuk Maki cepat. Mana semua itu anak-anak? Anak tak diculik Nenek Pakande. Tolong! 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 Hilang anakku! Tolong! Tolong! Bersama-sama, mereka pun mencari di seluruh penjuru kampung. Nama kedua anak itu terus diteriakkan. Panik dan takut melanda warga. Anak-anak tak ingin lepas dari pelukan orang tuanya. Tanah Bugis, tempat manusia menggantungkan hidup sepenuhnya pada kekayaan alam, pada ikatan persaudaraan tak kenal batas. Sipakainga, sipakatahu, sipakalebih. Saling mengingatkan, saling memanusiakan, saling menghargai. Namun, di sisi lain, Tanah Bugis juga memiliki banyak misteri dan juga prahara. Hidup di sana berbagai macam ilmu gaib yang menuntut pengorbanan darah, pengorbanan jiwa, pengorbanan diri. Saling melukai, saling menyiksa, saling membunuh antar sesama. Petang itu, seorang gadis cantik jelita duduk termenung di teras rumah panggungnya.
Raut wajahnya tenang memandangi langit yang muram. Suara-suara binatang malam mengalun indah di telinga. Burung-burung kesana kemari menari riang di angkasa. Desis suara daun dielus angin yang berhembus halus tak tentu arah. Tapi petang itu sinar jingga enggan menampakkan pesonanya, disembunyikan awan hitam tebal. Gadis itu benci petang tanpa cinta. Tendri, oh Tendri, masuk. Suara ayah memanggil samar-samar dari dalam rumah. Sebelum ia beranjak, sosok hitam di tengah rimbun pohon pisang mengalihkan perhatiannya. Entah pokok pisang, entah binatang ternak, entah wujud apa. Yang pasti, gadis itu sadar mereka saling memandangi. Beberapa saat, beberapa detik. Dan sosok itu bergerak, terbungkuk menuju gelapnya hutan, seakan kalah dalam adu tatap. Malam yang dingin mendekap warga kampung. Sejak petang itu, hal-hal aneh terus terjadi di kampung kami. Angin kencang menghampiri tiap malam. Awan terus menutupi sinar rembulan. Telah ada 7 anak laki-laki yang hilang tak ditemukan. Warga mencari ke penjuru kampung. Tak ada hasil. Bapak, sebagai kepala kampung, merasa paling bertanggung jawab. Ia susah tidur, terjaga hingga pagi. Raut wajahnya penuh kecemasan. Setiap hari, ia tampak semakin tua. Putus asa. Kasihan Bapak. Dan anak ke-8 yang hilang adalah perempuan. Ia berhasil ditemukan setelah 3 hari menghilang di pinggir sungai ujung kampung. Namun, keadaannya mengkhawatirkan. Ia selalu memeluk lutut dan menyembunyikan wajahnya bila didekati. Bergidik ketakutan. Ia tidak ingin bicara, tidak juga kepada orang tuanya. Ia menolak untuk memakan nasi dan lauk. Ia hanya ingin buah. Hampir tiap malam dia bermimpi buruk, Puang. Kalau bangun, tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Oh Kasih Nah, ada barangkali sering kita dengar Nah bilang dalam mimpinya. Saya tidak mau makan, saya mau pulang. Itu terus Nah bilang, kasihan. Iya, tetap kisah saja ajaib bicara. Dan mari kita sama-sama selalu berdoa, semoga anak tak cepat sembuh. Sayangnya, anak malang itu meninggal di hari ke-7 sejak ia ditemukan. Tak ada yang tahu penyebab kematiannya. Bahkan, orang tuanya sempat mengira ia hanya tertidur pulas. Warga tak henti datang ke rumah menemui kepala kampung, mendesaknya untuk segera melakukan sesuatu. Sebab anak-anak yang hilang semakin banyak. Sementara tak ada jejak penculiknya ditemukan. Dan kepala kampung hanya bisa menghimbau agar anak-anak dilarang keluar di malam hari. Kejadian penculikan di kampung ini mengingatkanku akan kenangan terakhir dengan nenek. Waktu itu,
nenek sedang sakit parah. Aku berbaring di sampingnya, memeluk dan mengusap-usap kulit keriputnya, dan menciumi wangi minyak kelapa dari rambut putihnya. Dengan suara lemahnya, nenek bercerita tentang siluman pemangsa anak-anak. Namanya Nenek Pakande. Nenek berkelakar bahwa perwujudan Nenek Pakande itu sama seperti dirinya. Aku ikut tertawa bersama nenek. Ah, mana mungkin. Nenekku ini cantik sekali. Nenek Pakande pasti buruk rupa. Konon katanya, Nenek Pakande hanya meminum darah anak-anak sebab rasanya manis. Sedang darah orang dewasa sangat pekat, banyak dosa. Ah, nenek memang sangat pandai melucu. Dan hanya anak laki-laki yang dimangsa Pakande. Namun, nenek tidak memberitahukan alasannya. Kupikir mungkin karena anak laki-laki lebih mudah ditemukan. Sebab mereka suka sekali bermain meski sudah petang, bahkan di malam hari. Sementara kami, anak perempuan, sangat penurut. Orang tua melarang kami bermain saat matahari sudah terbenam. Memang, Nenek Pakande tidak meminum darah anak perempuan. Tapi dia akan menawarkan makanan kepada mereka, dan apabila dimakan, maka anak perempuan itu akan berubah menjadi Nenek Pakande. Kau mau berubah jadi Nenek Pakande? Tanya nenek yang membuatku merinding ketakutan. Aku hanya menggeleng, memeluk nenek semakin erat. Ia mengusap-usap lenganku dan menasihatiku untuk terus menjadi anak perempuan yang baik dan juga pemberani. Aku mengangguk pelan. Aku sangat suka buaya nenek. Aku suka bila tangan keriput nenek menyentuh kulitku. Rasanya lembut, hangat. Aku merindukan nenek. Sangat merindukan nenek. Berhenti mengingat-ingat cerita tidak masuk akal itu. Tapi mungkin saja Nenek Pakande betul-betul ada, Pak. Lihat Ki, anak laki-laki yang diculik tidak pernah ditemukan. Sementara anak perempuan ditemukan, Ji. Karena ditolak itu orang makanannya. Kebetulan Ji itu Tendri. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Jadi siapa Pak Alek yang culik mereka? Kita tidak tahu siapa penculiknya. Yang jelas, anak-anak sekarang tidak boleh lagi dibiarkan keluar dari rumah di malam hari. Tapi mereka berhak juga menikmati suasana malam. Bermain, melihat bintang, bulan. Tunggu sampai keadaan membaik. Atau tunggu sampai anak-anak di kampung tak habis diculik. Coba masih hidup nenek, pasti punya nih solusi yang lebih baik. Kayak suruh Meki kapan pergi dukun. Berhenti bicara soal dukun. Semakin besar kau, semakin berani membantah. Aku selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik. Ini pertama kalinya aku melawan bapak. Menurutku, sebagai kepala kampung, Bapak tidak memberikan solusi apa-apa. Apa salahnya meminta bantuan dukun? Mau sampai kapan Bapak menyerahkan semuanya pada waktu yang belum tentu akan memberi jawaban? Dan tengah malam itu,
Tenri tak sengaja mendengar pembicaraan orang tuanya. Pak, mungkin memang ada baiknya kita minta bantuan kakek Rapo Ale. Mak, jangan Ki juga bahas itu lagi. Tapi mau Ki sampai kapan khawatir? Ketakutan seperti ini. Tenri memutuskan untuk pergi sendiri mencari dukun sakti kakek Rapo Ale. Ia tidak bisa menunggu keputusan bapaknya. Ia tahu pasti bapaknya tidak akan meminta bantuan dukun. Bapaknya tidak percaya hal-hal gaib. Kakek Rapo Ale tinggal di sebuah pondok kecil di tengah hutan, seorang diri. Menurut warga, nenek Tenri pernah dibawa ke pondok kakek untuk disembuhkan, tapi tidak berhasil. Warga tidak pernah tahu di mana kakek Rapo Ale memakamkan jenazah si nenek. Sejak kejadian 10 tahun lalu itu, kakek tidak pernah lagi datang ke kampung. Setengah hari perjalanan dibutuhkan untuk sampai di pondok kakek Rapo Ale. Di kejauhan, Tenri dapat melihat seorang kakek tua terbungkuk menyusun kayu-kayu bakar di samping pondok. Suara kerusuk dan kering terinjak membuat kakek menyadari kehadiran seseorang. Tabe kakek, saya Tenri. Kakek tidak membalas. Hanya dengan bahasa tubuh, ia mempersilahkan gadis itu naik ke pondok. Ia menyuguhkan secangkir air dan sepiring ubi rebus yang masih hangat tanpa berkata apapun. Lalu, bolak-balik si kakek merapikan pakaian dan barang-barangnya yang berserakan. Tenri melihat sekeliling, terlihat banyak tulang belulang, kepala binatang terpajang di dinding kayu yang mulai rapuh. Si kakek nampak tidak berniat untuk duduk bersamanya. Kek, bisa Ki cerita tentang nenekku? Kakek menatap Tenri lekat-lekat. Kesalahan terbesar yang pernah dilakukan nenek adalah memilih laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Suaminya adalah seorang pemuda pemabuk. Nenek melahirkan anak yang terlalu banyak untuk tubuh kecilnya. Sejak kelahiran anak keenamnya, fisik nenek menjadi semakin lemah. Ia tidak lagi bisa membantu suaminya bekerja di sawah. Kekejaman suaminya pun semakin menjadi-jadi. Dia menganggap nenek tidak berguna dan meninggalkan nenek beserta 6 anaknya yang masih kecil-kecil. Nenek berusaha sangat keras untuk dapat menghidupi mereka. Tubuh kecilnya semakin lemah setiap hari. Kadang, nenek tak bisa menggerakkan badannya. Belas kasihan wargalah yang membuat nenek dan anak-anaknya dapat bertahan lebih lama dari kelaparan. Sampai akhirnya, nenek memutuskan untuk menyerah, untuk mengakhiri penderitaannya, meninggalkan anak-anaknya. Namun kemudian, dukun kakek Rapo Ale datang dan menawarinya pilihan lain. Nenek pun memutuskan untuk menggunakan ilmu hitam untuk membuat fisiknya kembali kuat dan untuk bertanggung jawab akan kehidupan anak-anaknya. Dan ada pengorbanan yang harus dilakukan nenek
atas pilihannya itu. Nenek harus mewariskan ilmu hitamnya kepada cucu perempuannya, kepadaku. Tapi ia menolak. Bertahun-tahun lalu, Nenek Pakande pernah dikalahkan oleh seorang pemuda kampung yang cerdik. Namanya Labedu. Pemuda itu menyamar menjadi raksasa, musuh Nenek Pakande. Kenapa gelap sekali ini kampung? Wah, ini Miko tunggu. Tentu saja, bayi itu dijaga dengan ketat oleh beberapa warga. Sementara Labedu bersembunyi di atas genteng, menunggu kedatangan Nenek Pakande. Hei Pakande, mengapa kau datang kemari? Saya ingin mengambil bayi itu. Siapa kamu? Saya adalah Raja Bangkum Piturrepa Rauale. Tinggalkan kampung ini Pakande. Kau sudah mengganggu warga. Saya tidak percaya kau itu si Raja Bangkum. Labedu pun menumpahkan air liur raksasanya, mengaum melalui terompet berbunyi. Lapar kah ini Pakande? Lihatlah air liurku sudah mengalir. Kalau kau tidak segera tinggalkan kampung ini, maka kau akan jadi santapanku. Tidak percaya kah? Pasti kau hanyalah orang biasa yang menyamar jadi Raja Bangkum. Labedu menjatuhkan selaga dan pura-puranya. Dasar kutu sialan. Pakande, jangan kau kasih tambah marah karena Nenek Pakande pun terseok, berlari ketakutan. Tubuhnya gemetaran, langkahnya tak terkendali. Ia linglung mencari pintu keluar. Ia menginjak seekor belut, terpeleset. Berguling Nenek Pakande di anak tangga, hingga kepalanya membentur besar. Meski kesakitan, Nenek Pakande tetap memaksakan diri untuk bangkit. Mulutnya gemetar berkumat kamit. Tubuhnya perlahan terangkat dari tanah. Kondenya terlepas. Rambut putih panjangnya terurai berantakan. Jubah hitamnya berkibar terhempas angin. Dan terbanglah ia ke bulan. Saya akan memantau anak-anak kalian dari atas rembulan. Suatu saat saya akan kembali turun memangsa mereka. Nenek Pakande tidak akan pernah berhenti memangsa anak-anak sampai ia mendapatkan seseorang yang bersedia menerima warisan ilmu hitamnya. Setiap petang, sebelum matahari sepenuhnya tenggelam, sebelum roh jahat merenggut jiwanya, Nenek ada di tepi sungai berdiri dengan tubuh bungkuknya, mendongak menatap bias sinar jinggalang, bersiap menyerahkan diri pada gelapnya hidup.
Tenri ingin berlari memeluk nenek kesayangannya. Sangat ingin mengelus-ngelus kulit keriput nenek, merasakan lagi dekapan hangat nenek, mendengarkan cerita mistis nenek. Ia ingin nenek mengakhiri penderitaannya. Nek,